Oke, teman-teman semua, sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol loncengnya. Pabrik gula ceper baru di Klaten, Jawa Tengah, telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Pabrik ini merupakan salah satu pabrik gula terbesar di Jawa Tengah dan telah menjadi bagian penting dari sejarah industri gula di Indonesia. Namun, di balik sejarah dan kemegahannya, pabrik gula ceper baru memiliki cerita seram yang telah menjadi legenda di kalangan warga sekitar. Banyak pekerja yang pernah bekerja di pabrik ini menceritakan pengalaman seram mereka tentang kejadian-kejadian aneh dan mistis. Dan salah satu cerita seram yang paling terkenal adalah tentang seorang pekerja yang bernama Pak Tono. Pak Tono adalah seorang pekerja yang telah bekerja di pabrik ini selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah seorang yang pekerja keras dan sangat setia kepada pabrik. Suatu malam, Pak Tono sedang berjaga di pabrik. Saat dia sedang memeriksa mesin, dia mendengar suara aneh dari gudang penyimpanan gula. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan perlahan. Pak Tono merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki. Saat dia memasuki gudang, dia melihat bayangan seseorang yang sedang berjalan menuju tumpukan gula. Pak Tono mencoba untuk mendekati, tapi bayangan itu menghilang. Saat dia memeriksa tumpukan gula, dia menemukan sebuah buku catatan tua. Buku itu berisi catatan tentang produksi gula di pabrik ini beberapa tahun yang lalu. Tapi, ada satu catatan yang membuat Pak Tono merasa takut. Aku tidak bisa keluar dari sini, tertulis di catatan itu. Aku terjebak di sini selamanya. Pak Tono merasa takut dan mencoba untuk kabur dari gudang. Saat dia keluar, dia melihat banyak pekerja lain yang sedang berjalan menuju pabrik. Tapi saat dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pekerja-pekerja itu bukanlah manusia. Mereka adalah bayangan-bayangan yang sama seperti yang dia lihat di gudang. Pak Tono berteriak dan mencoba untuk kabur dari pabrik, tapi dia tidak bisa keluar dari pabrik. Dia terjebak di dalam pabrik dan, kabarnya, dia tidak pernah terlihat lagi di pabrik itu. Sejak itu, pabrik gula Ceper Baru menjadi tempat yang angker. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan-bayangan pekerja di pabrik itu pada malam hari. Mereka juga mendengar suara-suara aneh dan langkah kaki yang berat di dalam pabrik. Setelah kejadian itu, pabrik gula Ceper Baru menjadi semakin angker. Banyak pekerja yang tidak berani bekerja di malam hari, dan beberapa bahkan mengundurkan diri karena takut. Namun, ada beberapa pekerja yang masih berani bekerja di pabrik itu, meskipun mereka tahu tentang cerita seram tentang Pak Tono. Salah satu pekerja itu adalah seorang wanita bernama Busri. Busri adalah seorang pekerja yang sudah lama bekerja di pabrik itu, dan dia tahu tentang cerita seram tentang Pak Tono. Namun, dia tidak percaya bahwa pabrik itu benar-benar angker. Suatu malam Busri sedang bekerja di pabrik. Dia sedang memeriksa mesin produksi gula ketika dia mendengar suara aneh dari gudang penyimpanan gula. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan perlahan, sama seperti yang didengar oleh Pak Tono. Busri merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki. Saat dia memasuki gudang, dia melihat bayangan seseorang yang sedang berjalan menuju tumpukan gula. Busri mencoba untuk mendekati, tapi bayangan itu... Tiba-tiba, Busri mendengar suara yang lembut dan menyayat hati. Suara itu seperti suara seorang wanita yang sedang menangis. Busri merasa takut dan mencoba untuk kabur dari gudang. Saat dia keluar, dia melihat banyak pekerja lain yang sedang berjalan menuju pabrik. Tapi, saat dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pekerja-pekerja itu bukanlah manusia. Mereka adalah bayangan-bayangan yang sama seperti yang dia lihat di gudang. Busri berteriak dan mencoba untuk kabur dari pabrik. Dia berlari secepat mungkin menuju pintu keluar, tapi dia tidak bisa keluar dari pabrik. Dia terjebak di dalam pabrik dan, kabarnya Busri tidak pernah terlihat lagi di pabrik itu. Namun, ada yang mengatakan bahwa Busri masih bekerja di pabrik itu, tapi sebagai bagian dari makhluk halus yang menghuni pabrik itu. Sejak itu, pabrik gula Ceper Baru menjadi semakin angker. Banyak orang yang tidak berani mendekati pabrik itu pada malam hari, dan beberapa bahkan percaya bahwa pabrik itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Setelah Busri menghilang, pabrik gula Ceper Baru menjadi semakin sepi. Banyak pekerja yang tidak berani bekerja di pabrik itu lagi, dan beberapa bahkan memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Namun, ada satu pekerja yang masih berani bekerja di pabrik itu. Dia adalah seorang pria bernama Mas Budi. Mas Budi adalah seorang pekerja yang masih muda dan berani, dan dia tidak percaya bahwa pabrik itu benar-benar angker. Suatu malam, Mas Budi sedang bekerja di pabrik.
Dia sedang memeriksa mesin produksi gula ketika dia mendengar suara aneh dari gudang penyimpanan gula. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan perlahan, sama seperti yang didengar oleh Pak Tono dan Bu Sri. Mas Budi merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki. Saat dia memasuki gudang, dia melihat bayangan seseorang yang sedang berjalan menuju tumpukan gula. Mas Budi mencoba untuk mendekati, tapi bayangan itu menghilang. Tiba-tiba, Mas Budi mendengar suara yang keras dan menakutkan. Suara itu seperti suara seorang pria yang sedang berteriak. Mas Budi merasa takut dan mencoba untuk kabur dari gudang. Saat dia keluar, dia melihat banyak pekerja lain yang sedang berjalan menuju pabrik. Tapi saat dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pekerja-pekerja itu bukanlah manusia. Mereka adalah bayangan-bayangan yang sama seperti yang dia lihat di gudang. Mas Budi berteriak dan mencoba untuk kabur dari pabrik. Dia berlari secepat mungkin menuju pintu keluar. Tapi saat dia sudah berada di luar pabrik, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa pabrik itu sedang terbakar. Api sedang membakar bangunan pabrik, dan Mas Budi tidak tahu apa yang menyebabkan kebakaran itu. Mas Budi berlari menjauh dari pabrik dan tidak pernah kembali lagi. Sejak itu, pabrik gula Ceper baru ditinggalkan dan menjadi tempat yang angker. Banyak orang yang percaya bahwa pabrik itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan beberapa bahkan percaya bahwa pabrik itu adalah tempat yang dikutuk. Setelah kebakaran itu, pabrik gula Ceper baru menjadi semakin angker. Banyak orang yang percaya bahwa pabrik itu adalah tempat yang dikutuk, dan beberapa bahkan percaya bahwa api yang membakar pabrik itu adalah akibat dari kutukan yang diberikan oleh makhluk halus yang menghuni pabrik itu. Suatu hari, seorang wartawan muda bernama Rina memutuskan untuk menyelidiki cerita tentang pabrik gula Ceper baru. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pabrik itu, dan apakah benar bahwa pabrik itu adalah tempat yang angker. Rina memulai penyelidikannya dengan mewawancarai orang-orang yang pernah bekerja di pabrik itu. Dia juga mencari informasi tentang sejarah pabrik itu dan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Semakin Rina menyelidiki, semakin dia yakin bahwa pabrik gula Ceper baru memang tempat yang angker. Dia menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa pabrik itu dihuni oleh makhluk halus, dan bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana bukanlah hanya sekedar cerita. Suatu malam, Rina memutuskan untuk mengunjungi pabrik itu sendiri. Dia ingin melihat sendiri apakah pabrik itu benar-benar angker, dan apakah dia bisa menemukan bukti yang lebih kuat tentang keberadaan makhluk halus di sana. Saat Rina masuki pabrik, dia memoris bahwa wedding Hawaii yang tidak beres. Jisubi dilihat ke sekeliling, dan Gyu lihat bahwa pabrik itu masih terbakar, meskipun sudah beberapa tahun berlalu. Tiba-tiba, Rina mendengar suara yang aneh. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan perlahan, sama seperti yang didengar oleh Pak Tono, Bu Sri, dan Mas Budi. Rina merasa takut, tapi dia tidak bisa meninggalkan pabrik itu. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan dia tidak bisa meninggalkan pabrik itu sampai dia menemukan jawabannya. Dan kemudian, Rina melihat sesuatu yang membuatnya berteriak. Rina melihat bayangan seseorang yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Bayangan itu semakin dekat dan semakin jelas, dan Rina bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Rina merasa takut dan mencoba untuk berlari, tapi kakinya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Wanita itu semakin dekat, dan Rina bisa merasakan napasnya yang dingin. Tiba-tiba, wanita itu berbicara dengan suara yang lembut dan menyayat hati. "Kamu tidak bisa meninggalkan pabrik ini," katanya. "Kamu harus tetap di sini selamanya." Rina merasa terkejut dan takut, dan dia tidak bisa menjawab. Wanita itu semakin dekat, dan Rina bisa merasakan bahwa dia sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan kemudian semuanya menjadi gelap. Rina tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi dia tidak pernah terlihat lagi di pabrik gula Ceper baru. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan kamera Rina di pabrik itu. Kamera itu masih merekam, dan di dalamnya ada sebuah video yang menunjukkan Rina berjalan menuju pabrik itu sendirian. Tapi, tidak ada video yang menunjukkan Rina meninggalkan pabrik itu. Polisi tidak pernah menemukan Rina, dan pabrik gula Ceper baru tetap menjadi tempat yang angker dan misterius.
Banyak orang yang percaya bahwa Rina masih terjebak di pabrik itu, dan bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu.